Halo para trader, kembali lagi di sini untuk prediksi tanggal 8 ya, untuk esok hari tanggal 8 Oktober Selasa. Oke. Kini masih berada di area, seharusnya kalau untuk kita tarikan Fibonacci-nya masih tidak terlalu berbeda jauh. Ya, harusnya masih di area yang sama, namun kita tetap tarikan terlebih dahulu dari ujung. Oke, ya masih tidak berbeda jauh karena atas sama bawahnya masih sama ya. Dia tidak menyentuh all time high ataupun tidak menyentuh lower supportnya. Jadi garisnya masih kurang lebih sama. Ya, kita naikkan sedikit, kita turunkan sedikit di sini. Oke, ya garisnya ya beda-beda tipis lah ya, tapi lumayan ini. Oke, ini akan menjadi area pantau kita untuk esok harinya. Lalu kita mari lihat di 1 jamnya. Kemarin sesuai ya sama prediksi yang sudah kita analisa, yaitu hanya akan berada di area-area sini saja. Ya, dan ini masih cenderungan down, lihat tuh. Fibonacci-nya juga ngasih tanda. Ya, ini masih down. Jadi maka dari itu untuk dalam waktu singkatnya masih downtrend jika tidak ada news baru. Bahkan kalau kalian perhatikan di kemarin ini ya, kemarin di 2653 openingnya 2653 itu candlestick yang mana? Yang ini harusnya. Ya, ini Friday ya. Langsung esok harinya. Mana nih? Saturday. Nah, ini Monday-nya. 1263, oh salah. 2653 salah. 2653-nya di sini langsung besok paginya langsung turun. Kupikir akan naik ke atas. Ya, gue mau cari sell soalnya kan gue udah bilang ya kemarin gue mau cari open sell. Ternyata dia langsung nancep ke bawah, berada di area bawah, dan ya pagi gue nggak trading dulu, gue mantauin dulu sampai jam 12. Ternyata di jam 12 dia langsung nancep ke bawah seperti yang udah gue prediksi juga kemarin ya, bisa nonton yang baru nonton video ini. Di jam 12 dia langsung nancep ke bawah and gue open posisi di setelahnya dan terbang langsung, and ya akhirnya kemarin kita berhasil TP 150 pip di 22656 gue TP-nya. 2656 itu ya di sini lah ya, nyentuh lah ya. Oke, so kita ke atas. Nah, di sebenarnya gue tuh lagi nunggu banget 2662 sebenarnya gue nunggunya. 2662 gue tungguin untuk open posisi sell. Ternyata baru saja dia 2659 dia udah langsung down lagi ke bawah. Ya, dan di sini gue udah nggak open posisi karena ini udah malam hari dan sebenarnya ini memang trennya sedang turun jujur, tapi ini jam 7 ini nggak jelas nih. Yang jam 7 malam ini nggak jelas nih kenapa dia tiba-tiba nancep ke bawah. Karena kalau kita bicara news di hari Jumat itu seharusnya kan newsnya positif ya. Gue masih curiga ini adalah permainan bandar. Jadi karena ini adalah permainan bandar menurut gue, jadi ini mungkin bisa jebol sampai bawah. Sampai 2632 tadinya. Jadi kalau misalnya ini nancap, seperti biasa gue nggak akan open posisi sampai open baru, dan gue ngeyakin ini harusnya bisa ke bawah lagi. Ini mungkin kalau kemarin ada news atau bang nggak libur nih bisa jebol nih bawah nih. Ya, tapi karena nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, gue juga curiga ini kenapa tiba-tiba news ke bawah. Makanya seperti biasa kalau trading plan-nya tidak sesuai sama rencananya, ya rencana gue trading plan-nya, maka gue nggak akan berani open posisi. Jadi gue kemarin hanya open posisi 2 saja di sini ya. Dan habis itu udah di sini gue udah nggak open posisi lagi sambil menunggu saat ini juga. Oke, so ini buy and sell-nya kita akan singkirkan dulu ya. Karena ini tapi area kuat ya, bisa kelihatan. So kita akan cabut dulu area buy dan sell-nya. Kita lihat dulu di sini. Mari kita pantau terlebih dahulu. Untuk sementara dia masih ada berada di area sini seperti yang udah gue bilang. Seharusnya dia akan menciptakan area baru, yaitu dia candlestick seharusnya area barunya kalau dia down besok ya. Ini kita nggak tahu ya penutupan hari ya. Penutupan hari seharusnya kembali berada di area hijau seharusnya. Namun kalau dia berada di area hijau sama merah ini ya, di bawah 2648 dan di atas 2640 ya. 2640 sampai 2648, kalau dia candlesticknya penutupan di hari ini di sini, maka ada kemungkinan dia bakal nyentuh support di bagian bawah sini. Oke. Ya, jadi areanya akan ada di 2630 sampai berada di sini 2655 di esok harinya. Dia akan ada berada di area ini. So, gue akan mencari buy di area 2630 besok.
Ya, karena feeling gue kalau misalnya dia jatuh, maka dia akan jatuh ke bawah sini. Dan gue akan cari open posisi sell di sini jika tidak ada news. Perhatikan news ya. Jangan lupa news itu paling penting di trading forex ya. Jika tidak ada news, tidak ada angin, gak ada hujan seperti ini gue juga nggak berani open posisi, namun akan berada di area sini. Ya. Jadi gue akan mencari sell di 2655 dan gue akan mencari buy di 2630 jika tidak ada apa-apa. So mari kita lihat berita. Berita hari ini bank libur ya. Dan tadi di jam 12 seperti sesuai ya, merah ya di jam 12 tadi. Kenapa gua nggak berani kenapa gua nunggu, karena di jam 12 itu merah, bukan yang ini, yang candlestick yang ini. Mana nih? Yang ini yang pendeknya. Nah, ini jam 12 ya, hasil newsnya adalah merah. Ya, seperti dulu gue bilang, jam 12 akan ada pergerakan dan ternyata dia merah, maka langsung jatuh ke bawah. Dan dia kenapa hijau di jam 3.30 ya, seharusnya hijau. Tapi di 3.30 anehnya ya. Ini harusnya di jam 3.30. Nah, ini harusnya hijau memang, dan ini merah ini nih yang gue masih curiga. Ini kenapa di jam 7 merah jelas ya, dan karena gue nggak tahu maka gue out dari market. Seperti biasa kalau gue nggak tahu alasan kenapa market itu bergerak, gue mendingan out dulu. Sembari kita memantau. Lebih baik tidak trading ya guys, daripada di luar dari trading plan kalian. Dan di hari Selasa banyak news ya sudah menunggu, maka ini akan goncang-gancing ya. Bakal naik turun cantik ya, maju mundur ini ya. Memang tidak ada news yang terlalu besar besok, maka seharusnya tidak akan terlalu jebol. Berarti seperti dugaan tidak akan jebol dari 230 seperti biasa ya. Trading kita adalah 50 pip. Untuk yang tidak tahu metode kita, boleh tonton video kita bermetode seperti apa untuk kita open posisi. Dan seharusnya juga tidak mungkin ATH ataupun jebol di 26, setidaknya di 2667 ini terakhir nih ya. Ini tidak mungkin jebol, karena kita mesti lihat dulu newsnya besok seperti apa. Kalau newsnya semuanya misalnya positif gitu ya, misalnya dia akan terbang ke atas, dia juga tidak akan menyentuh area baru gitu loh. Kalaupun jebol tipis, dia akan balik lagi. So sebenarnya open posisi sell di sini agak cukup riskan, dan buy di sini ini yang paling aman. Untuk buy di sini ini untuk buy kecil ya, maksudnya untuk tergantung ya penutupannya hari ini di mana. Kalau di area sini ya tergantung ya. Ini kalau misalnya mau catat, yang mau screenshot gitu ya, mau lihat ya besok pagi di jam 8:30, lihat di posisi di mana dia candlenya. Itu akan menentukan banget kita akan open posisi atau kita akan cari di mana dia berada. Ya seperti biasa gue nggak akan open posisi di mana gue nggak paham kenapa dia berada di sini. Oke, karena ini menurut gue kalau dia besok jam 8:30 berada di sini, area ini, maka dia akan jebol ke bawah. Ada kemungkinan, maka gue agak riskan kalau ngambil buy di sini, walaupun ini adalah area support, tapi cukup riskan. Tapi kalau mau ngambil lot kecil boleh di sini ya, habis itu langsung stop loss di sini untuk lot mediumnya ya boleh, atau yang punya modal gede ya silakan lah ya, kalian boleh open posisi karena bisa mantul ke atas ataupun dia akan lanjutkan ke bawah. Sepertinya sih tidak ya. Kalau tidak ada news besar, seharusnya dia tidak mungkin jebol ke bawahnya lagi, itu berada di area sini. Kita jaga-jaga dulu 2624. Bisa dikunjungi, bukan tidak ya. Namun jauh lebih kecil kemungkinan tersebut. Ya, tapi kalau misalnya yang mau buy, yang anjuran lebih aman di 2630. Oke. Nah, kalau dia untuk terbang, lihat juga newsnya. Kalau newsnya positif banyak, dia bisa terbang. Ya. Tapi sejauh ini gue masih akan mencari posisi sell. Ya, jadi dia kalau ada terbang-terbang dikit, gue malahan seneng karena gue bakal open posisi sell terus. Karena tidak ada news besar belakangan ya, setidaknya di hari Selasa besok hari ya. Kalau hari Rabu baru ada, tapi kita nggak lihat hari Rabu ya, kita lihat hari Selasa dulu. Hari Selasa tidak ada apa-apa, harusnya hanya akan berada di area sini sih, yang paling jauh 2667 sampai 2624. Dia hanya akan berada di area sini saja. So, jaga money management kalian masing-masing. Ya, kalau misalnya kalian ada metode sendiri, silakan. Ya, tinggal kalian lihat dia kira-kira ada di mana, stop loss kalian di mana, TP kalian di mana. Jangan lupa kalau udah open posisi langsung pasang stop loss dan TP kalian. Segitu saja analisa hari ini. Salam cuan.